soal memerangi neokomunismenya, kita mau dengar dulu sih sebenarnya Pak terkait pengantar saja sih untuk yang buku Bapak itu tentang redefinisi Pancasila. Sebenarnya apa sih yang diangkat oleh Bapak dalam buku redefinisi Pancasila tersebut? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, mengenai gagasan dasar dari mengapa buku itu disampaikan ke publik. Yang pertama bahwa kita mesti secara jujur melihat bahwa Pancasila dipelajari secara tidak memadai. Sementara ini kita bisa melihat literatur-literatur buku yang ada akan selalu memiliki narasi yang sama dan berulang. Isinya tidak jauh dari itu. Dari periode ke periode, dari tahun ke tahun, itu seolah-olah sama. Padahal ada substansi yang lebih mendasar dari Pancasila, yaitu Pancasila sebagai hak fundamental nol, sebagai dasar dari negara, hak fundamental, norma paling dasar dari negara, dan kemudian sebagai welcome tone, ya, sebagai satu visi pandangan hidup. Dan yang ketiga, sebagai filosofi growth lah. Nah, tiga hal ini dikemukakan dan disampaikan oleh para founding fathers, para pendiri negara terhadap Pancasila. Mereka memiliki harapan ini Pancasila begini, sebagai filosofi growth lah, welcome tone, dan hak fundamental no. Tetapi ketika periode-periode pemerintahan lahir, era Soekarno mempraktikkan Pancasila dalam satu sistem yang sinkretik. Dia memadukan berbagai macam aliran, mempraktikkan berbagai macam aliran politik pada era itu. Selesai era Soekarno, lahir era Orde Baru, bersifat doktrinal. Pancasila diambil dari sudut pandang negara. Jadi Pancasila berubah menjadi sebuah instrumen politik untuk memfilter masyarakatnya. Seolah-olah negara mengatakan, rakyat, ini adalah benda bernama ideologi Pancasila. Jika Anda tidak bisa melewati ini, maka Anda harus kami waspadai. Seolah-olah seperti itu. Ia menjadi sebuah filter, menjadi instrumen politik. Selesai zaman Orde Baru, masuk ke zaman reformasi, polanya masih cenderung hampir sama. Doktrinalnya tertinggalkan, tetapi sifat fragmentarisnya masih sama. Pemerintah kemudian menerbitkan suatu aturan, memberikan payung hukum. Ini loh cara mengajarkan Pancasila begini. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya, sehingga Pancasila yang ada di tataran filosofis Grundzlah. Filosofis Grundzlah berarti cara berpikir yang sampai mendasar. Mengapa sih Pancasila itu seperti itu? Mengapa sih di kita punya dua rasa tentang adil? Sila kedua, kemanusiaan adil dan berada. Sila kelima, keadilan sosial. Ini mengapa ada dua rasa keadilan? Ini mengarah kemana? Mengapa sila ketiga Persatuan Indonesia, bentuk negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bukan negara persatuan? Apakah sama kesatuan dengan kesatuan? Apakah beda? Jika beda, bagaimana? Jika sama, bagaimana? Ini ada dampak lanjutan. Demikian pula ketika negara menerapkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Ada sila keempat, ada sila kelima yang menyebut tentang rakyat. Jadi harus ada kejelasan format rakyat di hadapan negara. Nah, kita sementara ini tidak memiliki itu semua, karena kita menganggap Pancasila itu dibaku ajarkan dengan menggunakan narasi historik bersifat nilai. Nilai itu ada di tataran aksiologi. Filosofi Grundzlah itu ada di tataran akar dan batang. Kalau aksiologi itu di ranting dan daun. Filosofi Grundzlah itu berbicara tentang keseluruhan pohon. Jika diibaratkan jika diibaratkan itu sebagai pohon, maka filosofi Grundzlah itu bicara tentang akarnya, nutrisinya, batangnya, cadangnya, sampai ke daunnya. Tapi kalau nilai Pancasila itu hanya bicara di daun-daunnya. Tidak sampai bicaraan cadang, tidak sampai bicaraan akar. Sehingga ketika muncul banyak ideologi-ideologi modern yang baru, kita gagap
menanggapinya. Lalu marah. Lalu kita berpikir ada komunisme di sana, ada neokomunisme baru di sana. Yang hendak coba saya tawarkan di dalam buku tersebut adalah mengangkat Pancasila sebagai sebuah paradigma berpikir yang kritis, yang melihat termak-termak di dalam Pancasila secara lebih objektif sebagai ilmu pengetahuan. Oke. Kalau tadi saya mendengar bahwa Bapak menyebutkan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi ini Pancasila masih diperlakukan dengan sama gitu kan? Apakah hal itu juga yang menyebabkan ketika saat ini seolah-olah antara kedengeran Pak? Halo Pak? Kedengeran Pak? Ya. Kan Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa antara Orde Baru dengan Orde Reformasi ini perlakuan terhadap Pancasila masih sama. Hampir sama gitu. Nah, ini ada ketika saat ini kan muncul ya isu komunisme baru gitu, neokomunisme. Jadi seolah-olah ada neokomunisme yang mengancam Pancasila saat ini. Kalau dari sisi Bapak ini sebenarnya bagaimana melihat dari isu neokomunisme ini dihadapkan dengan Pancasila yang sekarang sedang ramai saat ini, itu gimana Pak melihatnya? Komunisme merupakan paham global ya, dan saat ini dia masih patut diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan ideologi raksasa yang ada di dia. Ini selain liberalisme dan kapitalisme. Bagaimanapun juga karena ia ada dalam diskursus, saya menggunakan bahasa diskursus ya, ada dalam dialog, ada dalam obrolan kelas dunia yang berlalu lalang di semua negara, tentu saja akan selalu muncul ancaman bahwa orang-orang tertarik kepada pemikiran komunisme. Saya menyebutnya ya dengan nama orang-orang tertarik dengan pemikiran komunisme. Persoalannya adalah apakah negara ini memiliki sistem pertahanan ideologi? Apakah negara ini telah memberikan edukasi yang memadai, telah memberikan pengertian yang memadai kepada rakyatnya tentang apa dan bagaimana ideologi itu? Nah, kita tidak punya, Kang Banggi. Rakyat dibiarkan untuk mengembara ideologi itu apa? Nggak tahu rakyat. Karena ketika orang berbicara atau seorang guru mengajarkan kepada para siswanya, seorang dosen mengajarkan kepada mahasiswanya, seorang atasan bercerita kepada bawahannya tentang ideologi dunia, mereka akan khawatir. Kenapa? Karena tidak boleh bicara pada wilayah itu. Ada luka masa lalu di mana ideologi dan perbincangan mengenai ideologi dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan berbahaya. Sehingga era Orde Baru yang tadi Kang Panji bilang, ada sifat doktrinal. Doktrinal menggunakan militeristik. Kamu harus begini, nggak begini dor. Yang begini dia. Era reformasi, fragmen kami yang menafsirkan kata negara. Nah, sementara ideologi secara esensi berarti sains atas ide-ide. Jadi kalau misalkan ada orang berpikir tentang sains atas ide-ide liberalisme, itu kira-kira salah tidak, Kang Panji? Karena ini sainsnya nih. Seharusnya masih bisa dipelajari ya Pak ya? Iya, karena dalam tataran ia sebagai pengetahuan, dalam tataran ia sebagai bagian dari literatur yang ada di dunia, maka memang tidak salah orang mempelajari itu. Mempelajari. Tapi di level ia kemudian mempraktikkan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena praktik berarti sudah masuk ke wilayah aksi. Karena ini ada ruangnya, ruang negara, maka aturannya kan jelas, aturannya Pancasila yang diperbolehkan di sini, ideologinya Pancasila. Maka Anda boleh berpikir liberalisme, Anda boleh berpikir tentang kapitalisme, tapi tolong kaki Anda dan cara bertindak Anda adalah Pancasila. Ideologi-ideologi yang lain merupakan bahan untuk kita melihat dan memperkaya sudut pandang. Kalau tadi sempat dibahas oleh Bapak, berarti
cara mencegah aksi dari neokomunisme atau apa ya, bukan bahasa memerangi ya, mungkin bahasa yang lebih halusnya mungkin agar apa namanya, komunisme ini tidak sampai ke tataran aksi, berarti sebenarnya seharusnya Pancasila ini memang lebih diperkuat lagi ya Pak ya, berarti ya? Betul Pak, tepat sekali. Mm, Jadi kita membentengi, mm, karena itu ideologi ide, iya, iya, iya. ide-ide. Nah, sekarang ide-ide tentang komunal ya, Mm, misalnya bagaimana pertanian itu dikelola tidak secara perorangan, tapi iya, secara kelompok-kelompok. Ya. Dulu ada Rusia menerapkan pola semacam ini. Pertanian tidak dikelola secara perorangan. Para petani tidak mengelola sawahnya individu. Warga di desa tidak mengelola secara individu, tetapi mereka komunal. Segala sesuatu kemudian dimiliki secara komunal dan dikerjakan secara komunal. Ini yang menjadi konstruksi episteme, epistemologis ya. Konstruksi berdasar dari orang berpikir tentang komunisme, komunal tadi. Nah, kalau gagasan itu ada di dalam kepala orang, kan negara harus mengatakan begini, kamu jangan mikir itu. Saya negara punya konsep yang lebih indah dan menarik. Ada konsep namanya gotong royong, ada konsep namanya harmoni, ada konsep namanya ketuhanan, ada konsep namanya kerakyatan, ada konsep namanya keadilan sosial, ada konsep namanya hikmat permusyawaratan, bukan kepemimpinan, ada konsep namanya adil dan beradab. Ayo ke konsep ini saja. Ini seperti negara kalah ya dengan para manajer sepak bola. Iya. Oke. Sepak bola kan begitu ini ya, sangat ya. Kita lihat misalkan Persebaya. Iya. Coba kita lihat apa yang dilakukan Persebaya. Apakah itu ideologi atau bukan? Karena Persebaya mampu sedemikian rupa menggerakkan orang per orang, individu untuk iuran sedemikian rupa. Ketika tim idolanya mau main di tempat yang jauh, sampai charter pesawat coba. Iya. Ini apa yang menggerakkan lah. Ya. Nah kita mestinya negara memiliki kapasitas untuk melakukan itu agar warga masyarakatnya itu mau berdaya upaya lebih mencintai Pancasila daripada mereka mikir ideologi-ideologi yang di luar itu. Tapi kan Pak, kemarin itu kan sempat ada juga beberapa aksi yang yang semacam menolak komunisme dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari menunjukkan rasa mencintai Pancasila atau hanya sebatas reaksi saja sebenarnya ketika mulai muncul ada ya beberapa kali ada beberapa aksi yang menolak komunisme dan sebagainya. Apakah itu juga salah satu bentuk menunjukkan kecintaan Pancasila atau hanya bentuk reaksi karena momen saja sebenarnya? Saya lebih sepakat untuk memilih kata reaksi dari pertanyaan Kak Panji daripada kecintaan. Kenapa Pak? Karena mereka justru muncul secara sporadis pada saat Pancasila dijadikan sebagai komoditas politik, muncul pada saat momen-momen tertentu, menjelang pilpres, menjelang pemilu. Nah, wacana-wacana komunisme, wacana-wacana kontra ideologi Pancasila itu akan muncul di situ, wilayah itu, di masa-masa itu. Nah, ini seolah-olah kecintaan tentang Pancasila itu hanya ada di tataran komoditas politik. Dia menjadi jualan-jualan politik untuk bisa meraih simpati dan seterusnya. Nah, jika memang benar mereka mencintai Pancasila, maka semestinya agen-agen negara, para penyelenggara negara ini memberikan ruang untuk berdiskusi. Ya seperti ini, diskusi seperti ini. Memberi ruang yang lebih luas agar warga negara itu lebih gandrung, lebih mengidolakan Pancasila daripada memasang gambar Palu Arit. Mereka bangga pakai kaos Palu Arit. Atau mereka tidak lebih bangga menggunakan kaos bergambar Garuda Pancasila. Kok mereka lebih suka memakai kaos itu? Nah, ini kan pertanyaan dasar ya, Kang. Ini mempengaruhi tentang perilaku masyarakat ya, behaviorisme. Bagaimana kemudian agar negara bisa mengajak para generasi muda seperti ini untuk ngomong tentang mencintai Pancasila dalam konsep-konsep yang
modern, paham-paham yang milenial. Bukan lagi bicara tentang Pancasila. Pancasila disampaikan oleh PKI dirumuskan pada tanggal sekian oleh sekian. Yang mencetuskan adalah tokoh Anu, yang menyampaikan pidato adalah tokoh B pada tahun sekian. Mungkin Kang Panji dan saya semenjak sekolah dasar mungkin sudah terbiasa mendengar literatur seperti itu dan dijejali seperti itu. Sehingga pada akhirnya orang akan mencari, cuma begini doang ideologi kita, ideologi negara kita cuma begini doang, begini doang. Akhirnya mereka terbuai melihat kapitalisme begitu menakjubkan, karena mereka bisa menciptakan kesejahteraan, mereka bisa menciptakan wealth of nation, kekayaan bagi negara. Mereka bisa melihat bagaimana negara-negara yang memiliki kapitalisme memiliki income lebih tinggi, marketnya bagi mereka memiliki pendapatan lebih besar. Nah, kok kita tidak? Berarti ideologi mereka lebih benar, ideologi kita kurang benar. Akhirnya warga-warga negara karena memandang seperti itu, ia mulai melirik ideologi-ideologi. Iya, betul Pak, betul, iya. Negara tidak menyediakan ruang untuk berdiskusi. Kamu jangan mikir tentang wealth of nation, ya, tentang negara yang kaya ini. Pancasila, lihat. Pancasila punya konsep keadilan sosial. Keadilan sosial akan diterjemahkan begini loh, bla 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 bla. Nanti pendidikan begini, bla 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 bla. Nanti kesehatan begini, bla bla bla. Nah, itu negara memberikan pencerdasan kepada rakyatnya untuk melakukan itu. Negara memiliki satu badan think tank yang mengajak orang untuk berpikir, bukan badan yang jadi tukang stempel. BPIP, lembaga sifatnya administratif. Iya. Lagi-lagi muncul edaran agar pengajaran Pancasila harus sesuai surat edaran bla bla bla. Ini memang jadi administratur. Akhirnya ya itu Kang Panji. Generasi muda lebih suka yang di luar itu. Seolah-olah ideologi yang ada di luar Indonesia itu seksi. Jadi lebih mewah ya ternyata dia Pak. Iya. Kang Panji, ini waktunya sangat terbatas nih. Mungkin bisa diberikan closing statement dari Pak Hujoli. Pak Hujoli, sayang sekali ini waktunya karena keterbatasan waktu. Padahal seru juga ini Pak. Mungkin bisa ada pernyataan penutup untuk sesi hari ini Pak. Apa sebenarnya yang diharapkan untuk Pancasila dalam melawan ideologi selain Pancasila lah untuk ininya. Untuk muda milenial, mari kita kembali melihat Pancasila dalam perspektif ilmu pengetahuan. Mari kita hidupkan diskusi dan diskursus mengenai pengetahuan Pancasila dari mulai cara berpikirnya sampai dengan aplikasi di dunia antar negara dengan rakyat. Kita pelajari tiga Pancasila agar kita bisa mencintai Pancasila, makin mencintai Pancasila, melebihi kepada ketertarikan daripada ideologi di luar negeri. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas informasinya pagi hari ini ya Kang Panji ya dari Pak Hujoli. Diganggu waktunya sebentar. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya bisa kita tatap muka langsung ya. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung ini Pak. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kang Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Panji tadi sedikit ada kendala, harusnya kita bisa live Instagram, tapi tetap kita live Instagram walaupun cuma wajahnya Kang Panji yang terlihat. Aduh. Ya mudah-mudahan nanti next bisa ngobrol sama Pak Hujoli ya. Tadi karena cukup menarik sekali tema yang diangkat ya. Menarik sekali. Akhirnya kita sedikit paham lah ya terkait dengan neokomunisme dan seperti apa sih kita sebagai generasi muda menjaga Pancasilanya, terutama Pancasilanya. Betul sekali. Terima kasih Kang Panji udah datang ke sini, sudah mampir. Jangan lupa untuk informasi lebih lengkap yang ingin baca informasi Banten Pos bisa ya Kang Panji ya hari ini. Atau bisa via e-paper juga ada ya. Ada e-paper juga. Oke, insya Allah kita ketemu minggu depan. Minggu depan lagi. Ngobrolin headline dan juga bareng sama Narsom. Kalau gitu kita juga pamit ya. Rahma, kita pamit juga dari Instagram dan juga Facebook. Oke, lupa nih. Facebook dan juga Instagram walaupun tadi tidak langsung live dengan Pak Hujoli, tapi banyak sekali yang menonton. Ada siapa aja Rahma yang nonton? Lalu ada Martin Najar. Oke, terima kasih untuk Facebook dan Instagram yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan tidak kecewa ya, kalaupun tidak langsung dengan Pak Hujoli, insya Allah. Ada Putra juga. Iya.
ada M Rido Mutardo, lalu ada AR Karisma. Halo. Halo, Bang Panji. Bang Panji, halo. Halo Bang Rido, halo. Kalau Rido kenal ini. Wah, berarti ini fansnya Bang Panji udah pengen tahu nih. Yang di Facebook juga teh. Di Facebook juga ada ini beberapa yang sudah gabung tadi yang nonton langsung. Ada lumayan ya. Terima kasih yang sudah nonton di Facebook juga. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita juga pamit ya Rahma. Ketemu lagi besok di siaran pagi jam 7 sampai jam 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.